Alhamdulillahilladzi tafarrada fi mulkihi wa baqa wa taqaddasa fi azaliyatihi fala 'ainun tara hakama bi hukmihi fi khalqihi fala mu'aqiba li hukmihi wa la radda liman qala وسمع الرزاق والأزل بين عباده وهذا معنى وهذا أحطاه وهذا أسعده وهذا أسقاه أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهد يبلغ منه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وسيدنا أنبياء اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita memperbanyak rasa syukur serta puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia, limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah, kita pada siang berbahagia ini masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita seiman dan seagama di dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan panggilan Allah, yakni mendirikan salat Jumat secara berjamaah dan sekaligus mendengarkan khutbah Jumat. Salawat berangkai salam mari kita aturkan ke pangkuan rohaniyah junjungan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana telah bersusah payah menuntun umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Salawat berangkai salam kita sampaikan kepada keluarga dan ahli sahabat beliau, dan senantiasa juga salawat salam kita sampaikan kepada para ulama mutaqaddimin dan ulama mutahhirin yang muktabar keduanya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, segianya juga dalam kesempatan yang mulia ini di atas mimbar ini kami mengajak dan mengingatkan kembali kepada seluruh jamaah sekalian, khususnya diri saya pribadi, untuk selalu senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam arti takwa yang sebenar-benar takwa, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Karena dengan jalan takwalah kita bisa mendapat predikat muttaqin dan juga bisa merasakan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat kelak. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Tufatahu abwabul jannati yaumal isnaini wa yamal khamisri wa yughfaru likulli 'abdin la yusriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi sahnahu fa yuqalu suru hazaini hatta yashtaliha." Yang artinya pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis,
Kemudian setiap hamba akan diampuni Allah segala selagi tidak menyekutukan Allah, kecuali orang yang diantara dia dan saudaranya ada permusuhan. Maka ketika itu dikatakan, tunggulah oleh kalian semua kedua orang ini hingga keduanya berdamai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, waspada atau hati-hati. Janganlah sekali-kali kita melakukan namimah, ghibah, berbohong dan bermusuhan antara sesama saudara. Umat Islam tidak akan selamat dari serangan penyakit-penyakit itu kecuali jika mereka berpegang teguh kepada kitabullah, kemudian mengamalkan dan senantiasa mengingat-ingat kandungannya seakan berada di hadapan mata mereka. Karena sesungguhnya orang yang berpegang pada kitabullah telah menempuh jalan yang lurus yang akan mengantarkannya ke pantai keselamatan. Islam adalah agama samawi yang memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, membimbing umat manusia menuju kepada kemuliaan, kebahagiaan, dan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya agama kita penuh toleransi, menjamin orang yang mengetahui dan mengamalkannya dan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama ini menganjurkan perilaku kasih sayang dan kejujuran terhadap sesama saudara, menyebarkan nasihat dan akhlak yang mulia, serta melangkah berdasarkan petunjuk Al-Quran yang di dalamnya terkandung kebahagiaan yang hakiki. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, peliharalah lisan lidah kita untuk tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat atau perkataan-perkataan kotor. Jangan melakukan kebiasaan-kebiasaan jelek ini. Ingatlah, jangan sekali-sekali kita mudah sekali menuduh seseorang berzina, mengumpat, dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Qaf ayat 18, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Yang maknanya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apabila baik perkataan kita, maka akan bermanfaat bagi kita. Tetapi ingat, jika jelek, kotor, maka akan mencelakakan kita sendiri. Dewasa ini di masyarakat sering terdengar perkataan-perkataan yang kasar dan perkataan-perkataan yang jorok yang bisa menegakkan bulu roma bila terdengar oleh orang-orang yang berbudi. Ironisnya hal ini justru banyak terjadi di negara-negara yang suci dan bersih ini. Umpatan dan caci maki sering hinggap di telinga dari berbagai macam perkumpulan kita. Juga kata-kata kotor yang kontradiktif dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Semua itu terjadi tanpa ada yang mencegah. Mereka tidak lagi mengindahkan kaidah-kaidah agama, seakan-akan perasaan mereka sudah mati dan menganggap sepele ucapan yang rendah dan hina tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, syariat agama kita
telah mengharamkan perbuatan sedemikian dan memerintahkan kepada kita agar sentiasa memegang teguh etika agama dalam segala perkara, baik dalam berbicara maupun dalam bermuamalah. Agama memerintahkan kita agar memelihara segala sesuatu yang menyangkut masalah harga diri. Memerintahkan agar berakhlak dengan akhlak yang telah diajarkan Allah kepada Rasul-Nya. Kita pun diwajibkan menggunakan sopan santun dalam bermuamalah dengan saudara sesama muslim, sesuai dengan kedudukan mereka yang harus dihormati, dan juga kita jaga perasaan mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, menjadi kewajiban kita untuk mencegah setiap orang bodoh yang secara terang-terangan mengucapkan kata-kata kotor. Hentikan kebiasaan mereka mengeluarkan kata-kata tersebut. Hentikan kebiasaan mereka mengeluarkan kata-kata rendah dan hina yang bisa menusuk perasaan orang lain yang telah diharamkan oleh agama. Kewajiban yang telah terpikul di pundak adalah mendidik anak-anak kita agar mulut mereka bersih dari segala perkataan yang rusak yang diharamkan oleh agama. Seorang mukmin sejati tidak suka melaknat, tidak suka mencela, dan tidak suka mengumpat dan lain sebagainya. Persiapan anak-anak kita lebih baik dan didiklah mereka sebaik-baiknya. Semoga Allah mengasihi kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, dan kelak kita akan beroleh balasan sesuai dengan amal perbuatan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asarabukum an yakafira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah khutbah kita pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa memotivasi kita, bisa menghisap atau mengintrospeksi kembali diri kita, sejauh mana perbuatan kita, baik amal baik maupun amal buruk yang selama ini kita lakukan. Mari kita tingkatkan amal kebaikan kita, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tanpa terasa sudah di depan mata bulan suci Ramadan telah diambang pintu. Sekali lagi harapan kami, mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haqq li gharadin kullihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi asma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim.
وتقبلني مني ومنكم تلاوته الشامل العليم. أقول قولي هذا واستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه الغفور الرحيم.